Welcome back everybody. Memasuki bulan November akhir tahun 2023, Amerika Serikat mengalami defisit anggaran yang cukup parah, yaitu 1,7 triliun US dollar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 320 miliar US dollars dari tahun. Jadi ada kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Maka ini dipastikan Amerika akan berutang lagi, butuh pinjaman lagi. Di tengah dunia yang suku bunga yang tinggi, jika Amerika butuh pinjaman lagi, jadi ada kira-kira untuk kuartal keempat ini tahun 2023 butuh pinjaman 776 miliar US dollar untuk mengisi defisit 1,7 triliun US dollar itu. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 12.300 triliun rupiah. Dampaknya adalah US dollar itu akan kembali ke Amerika. Semua obligasi-obligasi semua negara itu tidak laku di pasaran, termasuk surat berharga negara. SBN kita juga pasti tidak begitu laku dibanding US Treasury. Karena Amerika butuh uang. Kalau Amerika butuh uang, maka US pasti kuat. Kesedot semuanya ke Amerika Serikat. Buktinya rupiah kita sudah tinggal berapa detik lagi udah 16.000 hari ini. Ini fakta yang tidak bisa dihalangi, dihindari lagi, bahwa mata uang dunia akan melemah semuanya terhadap US dollar karena Amerika butuh pinjaman. Dan dampak dari Amerika butuh pinjaman, maka ekonomi dunia akan melambat. Karena uang itu akan kesedot ke US dollars. Contohnya yang sudah dirilis, data PMI manufakturnya China yang sudah menurun. Yang bulan Oktober ini 49,5 poin. Ya, menurun dibanding bulan September yang di angka 50,2. PMI non-manufacture juga ikut turun. Jadi manufacture turun, non-manufacture juga turun. Sekarang sudah di 50,6 poin di bulan Oktober ini, turun dari bulan September yang 51,70 poin. Ini pertanda bahwa ekonomi Cina makin lama makin melambat. Produksinya menurun, jasanya juga menurun semuanya. Kalau ekonomi Cina mulai melambat, maka dampak di rupiah juga kita otomatis Anda jangan bermimpi rupiah di bawah 15.000 lagi. Rupiah akan terus melemah terus sampai menuju ke 18.000. Jadi kalau Amerika butuh pinjaman, maka ekonomi dunia akan melambat. Ekonomi Eropa sudah melambat, Inggris melambat, semua dunia. Mata uang dunia sudah jatuh, nanti Asia. Jadi diprediksi nanti di tahun depan 2024, dunia akan benar-benar jatuh, sampai kuartal terakhir tahun 2024. Karena suku bunga Federal Fund Rate ini akan dipertahankan kondisi begini. Nanti malam ada pengumuman pagi waktu Indonesia Barat, ada pengumuman suku bunga. Untuk bulan ini unchanged, tidak berubah. Tetapi nanti di bulan Desember suku bunga akan naik di akhir tahun 2023. Dan dipertahankan lama sepanjang tahun 2024. Maka dipastikan
tidak bisa diharapkan lagi ekonomi dunia sudah pasti fix akan melambat. China yang ekonominya bertumbuh sangat tinggi sudah menurun. Makin lama makin menurun. Tinggal Amerika Serikat, ekonominya makin kuat, tetapi juga akan, jika suku bunga makin tinggi juga, ekonomi Amerika juga akan meledak nantinya. Maka semua harga-harga akan jatuh. Anda lihat indeks harga saham gabungan, ya, saya katakan pelan-pelan akan turun terus, tidak akan, sudah hilang momentumnya, dan akan menuju ke 3.588 di tahun 2024. Inilah kondisi yang akan terjadi nanti jika Amerika butuh pinjaman. Jika Amerika butuh pinjaman, maka US Treasury lah yang laku. Maka dunia kekeringan likuiditas. Likuiditas itu ada di Amerika Serikat. Maka ekonomi dunia pasti kolaps, pasti melemah, semuanya. Ekonomi itu butuh likuiditas untuk ada pertumbuhan. Jika uang makin seret, makin kering, semua uang itu lari ke obligasi. Contoh di kita di Indonesia, ya. Maka tidak bisa diharapkan lagi andalan Indonesia adalah ekspor. Kalau Cina sudah ekonominya melemah, maka kita juga akan turut ikut melemah. Karena penerimaan berkurang. Itu logikanya. Maka kondisi bukan makin baik, makin buruk. Maka dari itu yang sudah saya sering katakan kepada Anda, tidak bisa diharapkan lagi di bursa saham. Tidak ada lagi yang namanya window dressing di akhir Desember 2023. Kemungkinan tidak ada. Karena pada awal Desember itu ada kenaikan suku bunga Federal Fund Rate. Yang sekarang 5,50% akan naik 50 basis point menjadi genap 6% di tahun 2023. Karena ekonomi Amerika sekarang itu makin tangguh saja. Ya. Angka-angka pertumbuhannya itu naik terus, consumer confidence-nya. Angka-angka tenaga kerja, pasar tenaga kerja yang tinggi. Ya. Tidak bisa diragukan lagi. Inflasinya juga masih tetap tinggi saja. Masih 3,7%, di atas 2 normalnya. Maka tetap saja suku bunga dipertahankan tinggi, maka ekonomi pasti anjlok. Nah, peluang terbesar adalah di futures market. Perang di Timur Tengah yang antara Israel dan Hamas. Awalnya perang itu punya harapan supaya harga minyak itu naik. Harapan besar di perang itu supaya ada tertutupnya pasokan, menghambat jalur distribusi, sehingga harga minyak bisa naik. Tapi perang ini hanya di lokal, di jalur Gaza. Perang ini tidak meluas. Negara lain yang ikut campur cuman negara kecil. Lebanon, separatis Yaman, Houthi, dan Hezbollah. Yang diharapkan adalah Iran ikut campur menyerang Israel, tetapi Iran takut dengan gertakan dari Joe Biden, Amerika Serikat. Iran adalah produsen minyak terbesar. Jika Iran tidak ikut berperang dengan berperang menyerbu Israel, maka tidak ada kekhawatiran untuk pasokan minyak di Timur Tengah terhambat.
maka harga minyak juga pasti turun. Nah, OPEC juga tidak. OPEC dan Amerika Serikat lagi menggenjot produksi karena musim dingin tiba. Tapi mereka tidak tahu bahwa Cina sudah PMI manufakturnya menurun, maka permintaan minyak juga akan berkurang karena produksi Cina pabrikan sudah tidak belanja-belanja yang banyak lagi, ya logikanya gitu. Jadi Cina adalah negara pemakai minyak nomor 2 terbesar di dunia. Jika sudah berkurang, kita tidak usah bicara negara Eropa yang sudah resesi, Cina sudah berkurang, maka harga minyak itu tidak bisa didongkrak naik. Kecuali Iran ikut campur dalam perang Hamas dan Israel. Jadi kalau lihat kondisi kayak begini, maka dipastikan tinggal tunggu waktu. Bulan November ini, hari tanggal 1 November, di dalam bulan November, akhir November ini akan terjadi November rain. Hujan di bulan November. Kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah terjadi di bulan November 2023. Tidak usah tunggu Desember, November 2023. Sudah selangkah di depan mata. Anda segera ambil peluang ini, tradinglah di futures market. Karena di futures market lah Anda dapatkan peluang yang saya bicarakan dari awal ini. Yang saya bicara dari tadi itu hanya Anda bisa dapatkan di futures trading. Tidak ada di tempat lain, hanya di futures trading. Anda bisa trading currency, Anda trading gold futures, Anda bisa trading indeks saham, Anda bisa trading oil, semuanya hanya di futures trading. Dan saya sudah sediakan email saya di bawah ini untuk Anda yang tertarik untuk dapatkan keuntungan yang besar, segera hubungi saya. Ya, saya akan memberikan Anda peluang-peluang itu. Saya tegasin lagi, tidak ada peluang di tempat lain lagi untuk saat sekarang dan sampai akhir tahun 2024. Hanya ada di futures trading. Manfaatkanlah peluang yang saya beri kepada Anda ini. Ya, tidak usah ragu lagi. Ya. Tapi dengan catatan Anda yang menyukai risiko. Yang suka tantangan, suka risiko. Kalau Anda tidak suka risiko, karena Anda pasti ada rugi, tetapi Anda bisa dapat keuntungan yang besar. Tapi kalau Anda tidak mau rugi, Anda beli saja obligasi pemerintah. Oke? Itu adalah saran yang bijak pada Anda. Kalau Anda tipe yang tidak mau rugi, Anda beli sekarang surat berharga negara, ya. Anda beli itu obligasi pemerintah Indonesia, ya, yang sekarang lagi ditawarkan dalam US dollars. Ya. Nah, kalau Anda ingin, tetapi ya Anda dapatkan keuntungan segitu-segitu aja. Tetapi kalau Anda ingin dapatkan keuntungan yang besar, Anda harus berani risiko, berani rugi, berani profit, yaitu di futures trading. Segera hubungi saya di email di bawah ini. Oke? Karena peluang yang saya tawarkan adalah yang saya katakan bahwa prospek yang akan terjadi nanti adalah kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Karena Amerika ini butuh duit. Amerika butuh pinjaman terus untuk mengisi defisit anggaran mereka. Daripada mereka pelayanan publiknya stop, mereka butuh duit. Maka obligasi Amerika akan laku. Kalau semua dana lari, ulang lagi ke obligasi pemerintah, maka kejatuhan pasar keuangan dunia itu terjadi. Itu logikanya. Dan itu rumusnya, itu pasti terjadi. Ini adalah, dan kalau itu terjadi, berarti ada peluang yang luar biasa terjadi. Harga emas itu tidak mungkin setinggi lagi. Tidak mungkin tinggi. Hanya ketakutan sesaat dengan perang Hamas Israel.
perang Hamas Israel ini tidak akan lama lagi berakhir. Karena Hamas itu tidak ada apa-apanya dibanding Israel. Mereka sudah penyerbuan di darat dan dibantu Amerika, maka selesai. Kecuali Iran ikut campur. Maka kalau Anda ingin semuanya ini baik, maka Iran harus ikut campur. Itu aja. Kalau Iran takut ya udah selesai. Itu. Hamas rata. Mati semuanya pejuang Hamas. Akan di bumi hanguskan seperti target dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jika itu terjadi, maka US dollar akan kuat terus. Ya, ini peluang. Sekali lagi saya katakan peluang. Karena Amerika butuh pinjaman, maka semua negara mata uangnya jatuh. Ini adalah peluang. Segera hubungi saya di email di bawah ini. Peluang hanya di trading futures. Ya, sukses untuk Anda.